Ini gue pakai topi kayak gini gitu ya. Serasa kayak fuckboy banget. Apalagi ini kaca filmnya dilepas loh. Jadi kayak akuarium, orang-orang bisa lihat gue di dalam. Tinggal tambah kacamata. Mantap. Yes, ini adalah mobil fuckboy. So what's up and welcome back to my channel Aditya Dito. Dan seperti biasa, hari ini gue akan review mobil lagi. Nah, di depan kalian ini sudah ada Honda Brio. Hah? Honda Brio? Yes! Jadi ini adalah Honda Brio yang dioperasi plastik. Pengen tahu videonya? Pokoknya jangan lupa subscribe dan klik like. Check this out. Yang langsung terkesima ketika melihat mobil ini adalah bagian depannya. Ya, ini adalah Honda Brio tapi di-upgrade atau istilahnya di facelift ya. Wajahnya seperti yang terbaru. Ini jujur gue speechless banget sama desain bagian depannya. Itu di faceliftkan, dioperasi plastik atau apalah namanya. Wajahnya jadi ganteng. Yang sebelumnya wajah Honda Brio tuh yang seperti ini, dia itu mirip kayak marmut atau hamster gitu ya. Nah, kalau ini lebih ke apa ya, garang, agresif, pokoknya siap menembus kecepatan gitu ya. Oke, sekarang kita beralih ke bagian lampunya. Nih, di bagian lampu, jadi ini adalah Brio RS gitu ya. Untuk bagian lampu dia masih menggunakan lampu bohlam biasa, tapi kalau yang sebelum di faceliftkan kayak gini kan proyektor. Nah, terus juga untuk lampu sennya juga masih lampu bohlam biasa. Nah, terus yang gue salut lagi, di bagian ini tuh ada semacam DRL. Padahal bukan DRL, itu adalah semacam lampu senja. Pokoknya kalau nyala pas malam-malam itu cantik. Jadi so far menurut gue desainnya sekali lagi keren, agresif, dan ya sangat garang banget gitu ya. Apalagi ini mengusung desain bahasa Honda itu solid wing face. Beralih ke bagian samping dari si Honda Brio ini. Memang Honda Brio ini kalau dilihat dari jauh ini mirip bentuknya seperti setrikaan. Yang modelnya seperti ini. Karena lihat bagian belakangnya plek kayak dipotong gitu. Tapi justru lebih bagus sih menurut gue desain belakangnya kayak gini gitu ya. Lebih kerasa aura sportinya gitu ya. Dan terus di bagian samping, nah ini dia, gue suka tarikan garisnya nih ya. Nih garis ini, nyambung gitu. Ses, sampai ke sini, nyambung banget. Nah, terus di sini juga di spionnya sudah diberikan lampu sen. Nah, untuk soal handle-nya dia ini chrome tambahan ya, aslinya sih enggak gitu. Tapi kalau kalian pingin modif mobil kalian aura racing, mending gak usah pakai chrome-chromean gini, jatuhnya jadi mewah, agak racing gimana gitu ya. Nah, terus di sini juga untuk tipe RS dia sudah diberikan side skirt ya, dari sananya gitu ya. Itu lumayan bagus dan talang airnya juga lumayan bagus lah, lumayan cukup gitu. Oke, dan sekarang beralih ke bagian kaki-kakinya. Nah, untuk bagian kaki-kaki dia ini aslinya ya, yang modelnya seperti ini. Nah, ini kalau sama pemiliknya kasih ring 16, velgnya aftermarket, dan juga tentu profil ban yang original dengan yang hasil modifan sama pemiliknya itu pasti berbeda. Dan so far menurut gua velg yang seperti ini dipasang di Honda Brio ini ya cukup aja sih, itu tergantung selera sih ya. Nah, soal pengereman di bagian depan dia udah memakai rem cakram, tapi di bagian belakang dia masih memakai tromol. Beralih ke bagian belakang dari si Honda Brio ini. Nah, ini adalah Honda Brio yang RS. Jadi tampilan yang RS dengan yang bukan RS perbedaannya itu ada di sini nih. Ini semacam plastik gitu ya. Emang plastik sih ini. Ini sebenarnya buat nutupin biar nggak terlalu kaca banget gitu. Padahal Honda Brio semuanya yang tahun seperti ini, yang generasi pertama, dan ini full kaca. Nah, makanya hati-hati kalau mau nutup itu harus agak pelan gitu. Dia ini sudah diberikan sensor parkir. Nah, terus juga di sini udah ada krom-kroman juga sih dari Hondanya ya. Sekarang beralih ke bagian lampu. Di
Di bagian lampu, dia ini tidak ada ubahan lampunya dari bohlam ke LED, nggak ada. Jadi dari bohlam ya tetap bohlam aja. Semuanya masih bohlam. Cuman ini dikasih stiker sama pemiliknya jadi warna kuning. Asalnya warna putih. Oke? Ya. Dan dia juga di sini dikasih emblem Honda. Tapi ini Hondanya beli ya. Biar kayak mirip-mirip Type R. Nah, terus juga yang salutnya lagi, dia sudah diberikan wiper belakang tambahan. Dan tentu juga ini spoilernya biar kerasa aura sporty. Sekarang kita beralih ke bagian bagasinya nih ya. Oke, dibukanya bisa dari sini pakai kunci dan bisa juga dari pengemudi. Yap, di sini bagasinya sih nggak terlalu banyak gitu ya, tempatnya gitu. Nah, paling nampung satu koper medium bisa. Kalau koper besar sih, gue rasa sih nggak bisa ya. Tapi ini menurut gue bagasi yang terkecil di kelasnya di antara Daihatsu Ayla dan Toyota Agya. Ini so far menurut gue kecil sih. Cukup lah untuk sekedar bawa ransel atau koper medium, ini cukup. Nah, satu catatan yang gue nggak suka dari Honda Brio ini adalah ini. Ini memang sih ini kabel kelistrikan untuk lampu-lampunya dan yang lain-lain. Tapi ini kayak apa ya? Kayak telepon cuy. kayak telepon gitu. Tapi so far menurut gue ya cukup aja sih ya. Dan sekarang nutupnya juga ini karena full kaca, jadi harus hati-hati. Pelan-pelan aja. Kalau nggak, deng gitu. Aduh, oke. Beralih ke bagian interiornya dari si Honda Brio. Ya, tinggi gua 176 cm, headroom ini masih ada. Nyetir di sini sih cukup ergonomis gitu ya. Lebih ke driving oriented sih menurut gua. Memang si Honda diciptakan untuk fun to drive gitu. Nah, soal setir, dia bisa tilt, tapi tidak bisa teleskopik. Dashboardnya bagus, tapi satu hal, ini udah RS, harganya juga udah lumayan, udah bukan LCGC, tapi masih full plastik semua gitu. Masih full plastik semua. Apalagi bagian dashboard yang sini, nyoy gitu loh, gerak-gerak gitu. Nah, di sini juga masih bagian plastik gitu. Ya, apa yang mau diharapin gitu ya? Ya masih plastik lah intinya. Nah, tapi yang gue salut juga, di sini dia sudah dibekali dengan tweeter di bagian pengemudi dan juga penumpang. Oke, berbicara mengenai penyimpanan. Nah, di sini di pintu supir dia sudah dibekali dengan satu cup holder, di penumpang juga satu cup holder, dan di sini juga ada dua cup holder, dan di sini di tengah sini ada satu cup holder. Nah, untuk penyimpanan satu lagi di sini ada di sebelah supir di bawah AC. Paling ini untuk nyimpan kartu doang. Terus di bawah head unit di bawah AC ada satu. Terus sama di sini juga ada power socket. Nah, paling sama di sini ya. Di sini juga kapasitasnya juga ya so-so lah ya. Nah, berbicara soal head unit asli Honda tuh yang awalnya seperti ini bentuknya, tapi sama pemiliknya udah diganti jadi yang seperti ini. Katanya ini merek China gitu ya. Tapi ini Android loh. AC-nya dia sudah memakai AC digital. Terus juga ada ininya ya, pengaturan ke arah muka atau ke arah kaki, itu aja sih yang penting. Bukan kompor gas lagi gitu. Di sini sunshade, di sini bagian pengemudi ada kaca. Terus di bagian penumpang juga ada kaca. Untuk kaca dia sudah day and night view. Nah, yang akan menjadi permasalahan bagi gua adalah joknya. Jadi Honda Brio itu joknya yang model seperti ini. Itu modelnya pocong ya istilahnya. Tidak ada headrest yang bisa di adjustable gitu. Dan kalau ini dia udah sama pemiliknya diganti pakai yang aftermarket. Ini bright. Dia di sini juga sudah dibekali airbag 2 buah di sini dan juga di sini. Nah, soal di sini juga lubang tombol yang dikhususin untuk engine start stop. Cuman gak dikasih, disunat fiturnya. Terus mungkin di sini ada tombol-tombol yang lain lagi gitu ya. Nah, untuk setir, dia ini sudah ada audio steering switch control gitu. Jadi kalian bisa gedein volume, ganti channel audio dari setir ini. Ya, lumayan kepake lah ya. Nah, di sini juga diberikan aksen-aksen karbon gitu, tapi karbonnya palsu. Di pengereman juga dia sudah memakai EBD ABS. Untuk bagian spion udah di elektronik juga setelannya, power window di keempat jendela. Sekarang beralih ke bagian belakang. Oke, beralih ke bagian baris kedua ya dari Honda Brio ini. Ya,
Yang pertama kali gue ngerasain duduk di sini tuh rasanya joknya nggak proporsional. Kenapa? Karena di sini nggak ada headrest yang bisa di adjustable, dan headrestnya pun masih headrest biasa gitu ya. Nopang kepala juga nggak terlalu gimana ya. Nah, lagian yang bikin gue takut di Honda Brio ini adalah bagian belakang. Karena kalau amit-amitnya ditabrak dari belakang, ini kan bagasi belakang tuh full kaca ya, takutnya terkena serpihan kacanya. Itu yang bikin gue deg-degan kalau di dalam Honda Brio yang generasi ini. Nah, soal legroom, karena ini kan joknya udah diganti yang aftermarket, ya segini lah ya, kira-kira 7 jarian. Tinggi gue 176 cm, headroom ya sisa tipis-tipis lah ya. Nah, untuk RS, dia memang yang gue salut itu adalah bagian interiornya diberikan warna hitam dibanding Brio Satya. Kalau Brio Satya itu warnanya krem beige gitu ya, jadi otomatis pasti kotor kalau kalian nggak bisa ngerawatnya. Ya sosok gitulah ya, dibilang sempit enggak, cuman ya bagian headrestnya aja yang nggak bisa menopang dengan baik. Nah, Honda Brio ini berkapasitas 1200 cc VTEC, disalurkan ke dua roda depan. Dan juga untuk tenaganya dia di angka 90 horsepower dan torsinya 110 Nm. Brio ini menggunakan transmisi CVT. Nah, otomatis dengan pakai transmisi CVT, konsumsi bahan bakarnya lebih irit. Untuk dalam kota dia mencatatkan 1 liter untuk 13-14 kilo, dan untuk rute tol 1 liter untuk 22 kilo. Ya, angka yang cukup lumayan ya untuk seekor Honda Brio. Nanti kita coba test drive. Oke, sekarang kita akan masuk ke sesi test drive-nya ya. Oke, bagaimana impresi berkendara memakai Honda Brio ini? Ya, transmisi yang digunakan pada Honda Brio ini adalah transmisi CVT. Nah, itu rasanya gimana? Rasanya tuh sama seperti kalian naik motor Matic ya. Itu transmisinya CVT. Memang karena ini transmisinya CVT, konsumsi bahan bakarnya pun ini irit. Kalau untuk soal suspensi, memang Honda Brio itu terkenal keras dan kaku ya. Yes, ini keras banget nih. Menurut gue ini nggak nyaman, kerasnya kayak batu. Tapi nggak apa-apa, di balik kerasnya itu sih ada sisi positifnya, yaitu handlingnya jadi lebih enak. Jadi lebih kerasa kita tuh kayak bawa mobil gitu, kayak bawa mobil balap gitu. Aduh, ini enak banget handlingnya menurut gua. Dan gimana, kita akan coba tarikannya ya. Tarikannya. Ya, khas CVT sih memang. Handlingnya udah enak, tenaga udah ada sih lumayan. Cuman yang sangat disayangkan ya transmisinya CVT gitu. Kalau gue sih lebih prefer pilih manual karena itu lebih enak dan rasa asik aja gitu dalam hal berkendara gitu. Mau perginya enak gitu. Nah, soal lingkar kemudi, menurut gue bahannya solid. Di kelasnya ini menurut gue yang paling solid dibanding Agia, Ayla, Karimun Wagen R. Megangnya tuh kita agak tebel gitu. Dan ini setirnya ringan. Gue muter balik cuman pakai kelingking aja. Ini bisa loh. Coba pakai kelingking nih ya. Ya. Oh, bisa loh. Ini gue pakai kelingking. Iya, kelingking. Ini ringan banget feel setirnya. Memang sih kalau ringan tuh enak di dalam kota. Cuman kalau di tol belok sedikit aja mungkin agak gimana gitu ya. Tapi kalau untuk cewek pakai mobil ini setirnya ringan ya cukup aja sih menurut gua. Yang penting gampang di setir gitu, gampang dikemudikan. Dan soal pengereman, ya pengeremannya so-so lah. Yang menjadi catatan adalah soal peredaman kabinnya. Gak terlalu wow banget sih. Apalagi tuh, ntar lo denger nih, suara motor aja kedengeran. Nah, ngomong-ngomong soal fuckboy. Yes, ini mobilnya bisa disebut mobil fuckboy ya. Ya karena ini velgnya juga udah diganti, terus knalpotnya udah diganti.
Ini gue pakai topi kayak gini gitu ya. Serasa kayak fuckboy banget. Apalagi ini kaca filmnya dilepas loh. Jadi kayak akuarium, orang-orang bisa lihat gue di dalam. Tinggal tambah kacamata. Mantap. Keren nggak pakai ini aku? Keren pisan. Fuckboy. Yes, ini adalah mobil fuckboy. Ya, begitulah test drive dan juga nge-review soal Honda Brio ini. Jadi menurut gua, mobil ini layak apa enggak sih untuk kalian beli? Nah, kalau kalian adalah seorang anak muda, ini cocok karena handlingnya untuk bermanuver di dalam kota itu sangat enak. Dan juga irit, namun akomodasi belakang itu nggak nyaman karena tidak ada headrest yang bisa menopang dengan baik. Tapi secara overall, keseluruhan desain dari si Honda Brio ini menurut gua kerasa aura sportnya. Nah, ngomong-ngomong soal mengupgradekan bagian depan ya, jika kalian ingin mengupgrade atau meng-faceliftkan atau mengoperasi plastikan, ya kalian harus merogoh kocek sekitar 8-9 jutaan ya untuk memodifikasi menjadi seperti ini. Tapi memang diubah seperti ini kerasa aura sportinya dan juga lebih garang. Kalau menurut gua karena ini adalah tipe RS, line up dari Honda, lampunya sudah diberikan proyektor, terus di-upgrade facelift menjadi lampu yang biasa aja, itu sayang banget. Ya, ini layak banget dibeli untuk kalian seorang anak muda atau kalian yang baru memiliki sebuah mobil. Ya, sangat disayangkan sekali lagi bagian baris kedua dan juga akomodasi bagasinya itu buruk sekali menurut gua. Gua lebih nyaranin kalian untuk pilih Honda All New Brio ya, yang modelnya seperti ini. Karena bagian bagasinya dia udah lumayan lega dan juga baris kedua pun dia udah lumayan lega. Oke, segitu aja video dari gua. Jangan lupa kalian untuk klik like dan juga tombol subscribe di bawah. Dan jangan lupa share ke teman-teman kalian, barangkali teman-teman kalian juga pengen beli mobil seperti ini. Gue Aditya Dito, sampai jumpa di video berikutnya. Salam fuckboy.